Oke, Sobat Pustaka, eh, kemarin kita sudah mengobrol tentang buku dan anak, bagaimana literasi bacaan untuk anak itu sangatlah penting. Nah, kali ini Opsi akan membahas sebuah tema yang juga tidak jauh beda atau tidak jauh dari pembahasan video pertama kita, yaitu langsung kita membahas tentang penerbit. Nah, jadi buku yang teman-teman atau Sobat Pustaka baca tentunya tidak langsung dari naskah langsung tiba-tiba menjadi sebuah buku begitu saja. Nah, ada pihak kedua, yaitu pihak penerbit yang membantu proses penerbitan atau mengubah dari naskah yang di forward menjadi sebuah buku yang sudah memiliki cover dengan judul yang sangat menarik. Nah, tentunya saya di sini sudah ditemani oleh Pak Wawan. Beliau Ketua Ikatan Penerbit Daerah Istimewa Yogyakarta. Kira-kira untuk sejarah penerbitan pertama kali di Indonesia, yaitu Indonesia pertama kali menerbitkan sebuah buku itu pada tahun berapa ya Pak? Ya, oke, Mas Apong ya, saya manggilnya Mas Apong ya. Jadi kalau bicara sejarah penerbitan buku gitu ya, sebenarnya ini mungkin agak panjang, tapi barangkali mungkin highlightnya saja lah mungkin kita sampaikan. Sebenarnya kalau menarik ke belakang, jauh ke belakang itu di Indonesia atau mungkin Nusantara begitu ya, itu pertama kali mengenal dalam wujud kitab gitu ya, atau buku gitu ya, atau mungkin dulu memang menyebutnya kitab gitu ya. Itu mungkin dimulai dari abad 14. Kalau saya pikir populer ini ya, ada kitab Sotasoma gitu ya, ada apa ya, mungkin itu momentum di mana kita mulai mengenal sebuah bentuk yang sifatnya embrio dari buku gitu ya. Kalau mau bicara lagi soal tulisan, soal aksara, tentu jauh ke belakang lagi. Sebenarnya kita peradaban kita itu sudah mengenal itu sejak lampau gitu ya. Kemudian saya pikir momentum berikutnya ya kedatangan Belanda. Jadi bagaimanapun mereka punya peran gitu ya, ketika pada akhirnya berekspansi ke Timur Jauh, termasuk ke wilayah kita gitu kan. Mereka mulai mengenalkan dunia, bahkan mungkin dulu sudah langsung pada dunia cetak mencetak gitu ya. Ya mereka kan memang sudah punya itu, walaupun mungkin awalnya berupa koran gitu ya. Jadi mereka memang sudah membawa teknologi itu, teknologi cetak mencetak itu. Lalu ada perkembangannya masih di zaman Belanda. Ada momentum-momentum lagi ketika mulai ada perusahaan-perusahaan yang memang sifatnya penerbitan buku itu yang awalnya mungkin pemainnya begitu ya, pemainnya itu etnis Tionghoa. Sampai pada akhirnya kita juga mulai berkenalan dengan karya-karya, kalau mungkin kita sekarang menyebutnya karya-karya sastra klasik gitu ya, yang dalam catatan yang mungkin bisa
kita temui banyak di artikel, di buku itu kan banyak sebenarnya sastra klasik yang memang di masa itu juga sudah sampai kepada kita gitu ya. Ada mungkin Robinson Crusoe gitu ya, ada Monte Cristo, Alexander Dumas gitu ya. Banyak sastra klasik yang akhirnya memang sampai ke kita. Artinya ini ya dalam tanda kutip peran penjajah Belanda. Kemudian kan memang penjajah Belanda juga akhirnya membentuk semacam, ya ini cikal bakalnya balai pustaka saya kira. Jadi kalau bicara penerbitan buku yang memang akhirnya menjadi tonggak di Indonesia, ya saya kira memang balai pustaka gitu ya. Awalnya kan ini semacam apa ya, mungkin bisa disebut komisi tertentu gitu yang dibentuk oleh Hindia Belanda, kemudian pada akhirnya yang menjelma menjadi sebuah perusahaan penerbitan dan dinamai Balai Pustaka. Mungkin itu sih highlight itu saya pikir cukup menggambarkan ya. Artinya ya saya pikir teman-teman gampang menemukan banyak artikel atau mungkin literatur yang membahas itu, tapi kurang lebih highlightnya begitu ya. Iya, sangat menarik ya Sobat Pustaka ya. Dan mungkin Sobat Pustaka juga perlu tahu, jadi ada beberapa penerbit di Indonesia itu lebih dari 3.000 penerbit yang sudah terdata oleh Perpusnas. Iya. Nah, dari banyaknya itu tentunya Perpusnas tidak bisa mengelola sendiri. Nah, maka di sini mungkin bisa lebih mengenal lebih dalam ya, atau mengenal lebih dekat lagi terkait IKAPI. Nah, tadi sudah disinggung IKAPI itu adalah Ikatan Penerbit Indonesia. Ya. Nah, mungkin kita berhubung kita sudah ada bersama dengan Ketua IKAPI DIY, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya tugas dan fungsi IKAPI sendiri itu seperti apa? Ya. Ini sebenarnya menyambung beberapa momentum sejarah penerbitan buku tadi ya. Jadi IKAPI ini ya sebenarnya asosiasi profesi. Jadi biasa kan di setiap profesi itu pasti ada komunitas atau mungkin paguyubannya begitu ya. Hampir di semua profesi pasti ada gitu ya. Di dunia kedokteran ada, di dunia mungkin sipil ada, teknik sipil maksudnya, di dunia arsitek ada, di dunia ya hampir semua profesi lah. Nah, penerbit buku ini dalam kategori itu dia profesi gitu ya. Nah, kemudian ada asosiasi. Artinya waktu itu sejarahnya kan ada beberapa pelaku penerbitan buku yang berkumpul kemudian bersepakat membuat sebuah perkumpulan, paguyuban, komunitas atau ya asosiasi itu yang akhirnya dinamakan dengan Ikatan Penerbit Indonesia, IKAPI gitu ya. Sejarahnya panjang sebenarnya, ini salah satu tokoh, banyak tokoh sebenarnya, tetapi mungkin saya sebutkan saja mungkin paling populer gitu ya adalah Sultan Takdir Ali Sabana. Dia sastrawan gitu kan, penulis gitu ya. Nah, ini adalah generasi yang memang muncul dari Balai Pustaka gitu ya. Sultan Takdir Ali Sabana ini kan dulu seorang ya bekerja di Balai Pustaka, kalau tidak di lini majalahnya gitu kan. Kemudian
ketika tahun berganti beliau berpindah ke majalah Pujangga Baru namanya. Ini juga saya pikir teman-teman akrab gitu ya. Pujangga Baru gitu kan kalau tulis. Nah, Sultan Takdir di situ. Tentu ada profesi-profesi lain karena waktu itu ya mulai muncul kan, artinya terbitan-terbitan yang mungkin sifatnya ada yang majalah gitu, ada yang buku gitu. Artinya tidak hanya balai pustaka saja, tidak. Tetapi sudah mulai muncul aktivitas-aktivitas penerbitan di luar balai pustaka, sehingga beberapa orang berkumpul bersepakat untuk waktu itu mungkin masa setelah merdeka ya, setelah 45. Jadi IKP sendiri muncul di periode itu ya. Jadi semangatnya itu kan nasionalisme. Jadi setelah menyatakan merdeka, kemudian para pelaku penerbitan buku atau mungkin penerbitan majalah atau mungkin penerbitan, ya waktu itu saya pikir banyak ya medianya, mungkin pamflet segala macam. Artinya ya karena periode setelah merdeka pasti kan bagaimana mungkin mengukuhkan kemerdekaannya, bagaimana menumbuhkan nasionalisme gitu kan. Visi mereka sebenarnya juga pada nilai-nilai kemerdekaan dan nasionalisme itu, tetapi ya sebagai para pelaku penerbit buku yang mereka mengambil peran di jalurnya gitu kan. Artinya ya semangat berkumpulnya itu kan bagaimana perjuangan nasionalisme dan kemerdekaannya terus berlangsung gitu. Semangatnya seperti itu. Jadi itu mungkin tepatnya di tahun 1950 akhirnya terbentuk IKP itu. Sampai hari ini saya pikir di perjalanannya mungkin banyak juga sih, artinya ada perkumpulan yang lain atau yang sama sifatnya mungkin asosiasi gitu ya, yang di situ para penerbit berkumpul gitu kan untuk ya artinya untuk membahas dinamika dinamika pekerjaan atau profesi yang mereka lakoni. Tetapi sejauh ini yang tercatat memang IKP barangkali ya hari ini adalah satu-satunya asosiasi di penerbitan buku yang eksis sampai hari ini, bahkan sampai ya artinya itu membuat cabang-cabang gitu ya di setiap provinsi. Saya pikir hari ini sudah di hampir semua provinsi sudah terbentuk. Nah, kalau saya ya dengan teman-teman pengurus di IKP Jogja ya artinya kami menjadi penjaga gawang di provinsi daerah istimewa Yogyakarta, artinya sebagai cabang IKP pusat ya. Kurang lebih itu kalau bicara IKP gitu ya. Ya setiap tahun, setiap periode benar tadi yang Mas Apong katakan ya pasti mengalami pertumbuhan sampai mungkin hari ini ya saya pikir ribuan kalau bicara penerbit buku di Indonesia. Saya pikir di Jogja sendiri sebenarnya sempat ada catatan dari Perpusda berdasarkan nama penerbit yang muncul di koleksi mereka yang itu beralaman di Jogja. Mereka itu mencatat bahkan angkanya itu fantastis, ada 1000 lebih, bahkan 1000 plus gitu ya yang di DIY. Tetapi begini, ada kemungkinan kan beberapa itu adalah grup gitu ya, dalam artian penerbit X gitu kan dia punya beberapa imprint A, B, C, D, E gitu ya. Mungkin yang luput dari catatan di Perpusda kan itu gitu ya. Karena memang kalau
dalam catatan atau data di IKPDY, anggota kami itu sifatnya ada dua ya, satu aktif, satu non aktif gitu ya. Jadi aktif dan non aktif ini nyaris berimbang jumlahnya, sekitar 75 penerbit masing-masing, sehingga yang tercatat di IKP itu IKPDY ya ada sekitar 150 penerbit. Kami meyakini yang non anggota IKP dalam jumlah yang kemungkinan sama besar, sehingga kalau hari ini boleh menyodorkan data, kurang lebih ya ada 300-an penerbit di DIY. Yang itu mungkin tidak bicara grup-grup, itu bicara grupnya gitu ya, tidak bicara imprint punya tadi. Jadi kurang lebih ada sekitar 300 penerbit di Jogja sendiri, dan saya pikir masing-masing daerah punya data gitu ya. Mungkin di DKI, di Jawa Barat, di Jawa Tengah dan Jawa Timur, prediksi saya angkanya melebihi dari DIY gitu ya. Karena memang secara geografis mereka lebih luas. Kemudian masing-masing punya industri yang juga mendukung gitu ya. Oke, Sobat Pustaka, tadi cukup menarik penjelasan oleh Pak Wawan mengenai penerbit. Jadi kalau kita kategorikan penerbit di Indonesia itu ada dua penerbit. Sebenarnya ada penerbit indie dan mayor ya Pak ya. Tapi mungkin karena pembahasan kali ini yang tergabung dalam IKP, jadi ada dua, yaitu yang non IKP dan yang sudah masuk dalam IKP. Nah mungkin perlu sekiranya ini ya Pak, kita juga informasikan ke penulis atau ke teman-teman Sobat Pustaka di sana. Jadi keistimewaan atau kelebihan penerbit itu masuk ke IKP dan tidak itu apa ya Pak? Ya. Sebelumnya kalau soal pengkategorian kan bergantung pada apa artinya, memang perspektif atau mungkin kualifikasi gitu ya. Kalau hari ini mungkin ya teman-teman mengenal ada penerbit indie, penerbit mayor, ada bahkan banyak gitu ya, ada penerbit yang sesuai, artinya misalnya bermain skala yang lain ya, ada yang skalanya industri. Mungkin di Jogja tidak banyak penerbit yang punya skala industri besar, ada tetapi memang tidak banyak. Yang dominan justru memang penerbit-penerbit yang ya dulu mungkin ada sih istilah ini penerbit rumahan gitu ya, atau penerbit kos-kosan gitu ya. Artinya memang level tim kecil gitu ya, level tim keredaksian saja gitu ya. Ya pembedanya sebenarnya hanya itu. Artinya saya pikir bukan berarti ini satu wilayah yang memang harus dibeda-bedakan juga ya. Saya pikir semua penerbit punya problem yang general gitu ya, yang sama, saya kira sama, dan masing-masing kan tentu punya planning atau cara bagaimana menghadapi persoalan atau menjawab tantangan atau ya semacamnya gitu ya. Nah, yang memang tergabung di IKP gitu ya, mungkin memang didasari pada motif atau motivasi di mana dengan membuat atau dengan bergabung pada sebuah asosiasi, barangkali akan menemukan cara-cara atau
ya saling bertukar informasi, paling tidak sharing untuk menemukan jalan keluar, apa artinya beradaptasi pada isu-isu atau perkembangan yang ada di industri perbukuan atau di dunia penerbitan buku. Saya pikir awalnya masing-masing karena tergerak di motif yang sama gitu ya. Nah, mungkin yang penerbit non anggota ya ini sih setelah saya mencoba apa istilahnya aktif di kepengurusan IKP gitu ya, mungkin ini cukup sering gitu ya. Artinya kalau dengan teman-teman yang memang bukan anggota IKP gitu ya, itu barangkali mereka tidak punya motif itu gitu ya. Artinya mungkin mereka punya problem general, saya pikir pasti punya. Artinya problem general sebagai penerbit itu, baik anggota maupun non anggota sebenarnya saya pikir punya problem. Ada jenis-jenis persoalan yang sama, ada jenis-jenis persoalan yang mungkin memang unik atau khusus di penerbit masing-masing gitu ya. Mungkin teman-teman yang memang tidak tergabung dalam keanggotaan IKP barangkali memang tidak menemukan motif itu gitu ya. Artinya mungkin mereka punya barangkali juga punya komunitas tersendiri gitu ya, walaupun mungkin tidak formal gitu ya. Atau mungkin mereka memang selama ini memang selalu punya cara sendiri gitu ya. Artinya saya pikir pembedanya itu formalitas saja gitu ya. Kalaupun kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga jadi kritik buat kami, kan mungkin teman-teman yang non anggota atau belum jadi anggota kan mungkin juga mempertanyakan apa keuntungan kami kalau harus jadi anggota kami, apa untungnya gitu kan. Nah ini mungkin yang sekarang menjadi PR kami di IKP gitu ya, bahwa memang kami harus menjalankan fungsi itu, fungsi asosiasi. Jadi ada satu mungkin yang harus saya ceritakan. Ini terkait lagi tadi dengan sejarah IKP gitu ya. Jadi setelah tahun 1950 terbentuk gitu ya, mereka itu mungkin semacam kongres ya kalau dulu ya, atau barangkali rapat ADART atau apa. Jadi di 6 tahun setelahnya, dari 1956 itu mereka menelurkan poin-poin. Ada beberapa poin yang akhirnya mereka sebut sebagai Pancadaya. Pancadaya itu ya berarti 5 ya, ada 5 poin. Yang menarik adalah 5 poin itu hari ini saya pikir tetap sesuatu yang aktual gitu ya. Sampai dengan hari ini, sampai dengan dinamika dunia penerbitan buku hari ini. Jadi Pancadaya itu pertama adalah soal itu mereka sudah menyebutkan perpustakaan desa, bahkan perpustakaan desa. Barangkali kalau diterjemahkan kan bahwa bacaan itu harus sudah terakses sampai desa-desa gitu ya, mungkin ya sampai ke pelosok-pelosok gitu ya. Jadi isu itu sudah muncul. Isu yang berikutnya adalah memajukan dunia pendidikan melalui buku. Jadi mungkin itu cikal bakal di mana tadi kita bahas juga kan, ada jenis-jenis buku yang memang diperuntukkan untuk anak-anak sekolah gitu ya. Mungkin itu embrionya itu. Poin berikutnya yang ketiga berarti ya,
itu adalah sudah bicara tentang poin ketiga dan keempat, itu sudah bicara soal copyright. Copyright. Jadi waktu itu kan memang sudah banyak sastra yang juga dihasilkan oleh generasi-generasi, ya Balai Pustaka, Pujangga Baru, dan seterusnya gitu kan. Sudah banyak karya sastra klasik yang mungkin hari ini pun masih kita kenal gitu ya. Karya-karya di masa itu, layar terkembang, Siti Nurbaya segala macam. Itu kan ada periode di mana sangat produktif gitu ya, sastrawan di masa itu gitu ya. Itu artinya IKP itu sudah memikirkan bahwa itu tuh bisa ditawarkan, hak ciptanya itu bisa ditawarkan ke bangsa lain, ke negara lain. Termasuk sebaliknya, yang poin keempat adalah membeli hak cipta atau yang tadi kita bahas, artinya semakin memberi ruang pada bacaan-bacaan terutama sastra klasik gitu ya dari luar, yang tadi saya sebut contohnya ada Robinson Crusoe, ada Monte Cristo, ada segala macam. Saya pikir banyak sekali itu kan apa sastra klasik yang mungkin juga kita baca hari ini. Jadi poinnya itu sudah itu. Yang kelima itu memajukan industri, mereka menyebutnya grafika, atau mungkin hari ini kita mengenal percetakan. Ya, karena ini kan stakeholder gitu kan. Kalau bicara penerbitan kan stakeholder kita ya penulis, kemudian penerjemah juga, kemudian tempat berproduksinya, atau mungkin ya grafikanya atau percetakannya gitu kan. Kemudian mungkin jalur-jalur pasca produksinya atau penjualannya, ya toko buku, atau bahkan mungkin hari ini kita mengenal toko buku online, marketplace, segala macam itu. Jadi 5 itu sudah dibahas, dan hari ini saya pikir semuanya aktual dalam turunan-turunan masalahnya gitu ya. Jadi kalau bicara poin pertama soal perpustakaan desa, ya hari ini pun masih ada persoalan bagaimana akses kepada bacaan di beberapa titik atau daerah di Indonesia mungkin masih sulit. Artinya mungkin kita beruntung barangkali ya di Jogja atau mungkin di Jawa gitu ya, mungkin akses kepada bacaan melimpah gitu. Tetapi kalau kita bicara mungkin di luar Jawa atau bahkan bicara di pulau-pulau terluar, daerah-daerah terluar, mungkin akses pada bacaan tidak semudah kita yang di sini. Ya, artinya isu itu pun sudah muncul waktu itu. Isu itu sudah muncul. Kemudian yang soal buku-buku pendidikan, hari ini pun saya pikir kita punya problem yang pelik juga ya. Bergonta-gantinya kurikulum, kemudian mungkin materi-materi tentang pendidikan karakter. Jangan salah loh, sastra klasik itu bahkan di beberapa negara di Barat, di Eropa, di Amerika, anak-anak SD itu sudah membaca sastra klasik sebagai pendidikan karakter. Padahal ya kalau saya pribadi, saya merasa di usia saya saja mungkin membaca sastra klasik itu punya tingkat kesulitan tersendiri. Sementara di beberapa negara di luar itu justru masuk sebagai materi pendidikan karakter, bahkan sejak usia level SD. Artinya buku-buku pendidikan hari ini banyak problem gitu ya, soal buku yang memang harus dinilaikan, harus menjadi wajib, harus ya banyak regulasi lah, harus
harus di HETK, harus di harga eceran tertinggi ya. Iya. Ya banyak lah persoalan di lingkup itu, belum lagi materi-materinya gitu ya. Kemudian kan soal copyright gitu ya. Hari ini mungkin turunan persoalannya ya ada buku, bahkan sampai ke mungkin satu persoalan yang laten salah satu persoalan laten di buku ya pembacaan, plagiasi pembacaan, kan itu masih muncul kan. Artinya poin-poinnya aktual sampai hari ini. Dan yang terakhir ya percetaan ya itu aktual juga hari ini, bagaimana penerbit dan percetaan itu selalu mengalami ya salah satu contoh saja lah, misalnya kenaikan harga kertas macam, atau mungkin juga perpajakan. Saya pikir sampai hari ini apa yang disebut Pancadaya IKP di tahun 56 itu sangat aktual. Sangat aktual. Iya. Ya, menarik ya soal pustaka ya. Jadi IKP yang didirikan pada tahun 1950 ya. Jadi 6 tahun setelah itu mencetuskan Pancadaya yang sampai nilai atau poinnya itu sangat aktual, sangat relate dengan di tahun sekarang ini. Nah, bicara tadi problem, ini tentunya sangat menarik ya, ketika bagaimana spirit IKP yang dulunya memang sampai terlahirlah Pancadaya itu, salah satu poinnya adalah bagaimana menyebarluaskan literasi baca ke daerah, ke anak dan semuanya gitu kan. Tapi yang menjadi sebuah bisa dikatakan celah ini adanya pembajakan buku ya, di mana pembajakan buku sudah bisa dikatakan meresahkan ya Pak untuk penerbit, apalagi penulis apalagi penulis yang masih hidup. Nah, itu gimana kalau tanggapan Bapak melihat para pelaku ataupun bahkan para pembaca yang sampai sekarang ini masih banyak beredar tuh buku bajakan di pasaran itu. Ya, jadi seperti tadi saya singgung, saya bahkan sangat setuju bahwa kategori persoalan pembacaan ini ada persoalan laten buat dunia penerbitan buku gitu ya. Artinya apa, ini persoalan yang sangat berat atau sangat besar yang tidak mungkin diselesaikan oleh satu atau dua pihak atau sebagian pihak. Tapi ini persoalan memang semua punya peran, terutama ya karena ini menyangkut proses hukum segala macam gitu ya. Maksud saya tentu IKP punya konsentrasi juga ke sana gitu ya, punya konsentrasi ke sana juga. Artinya mengapa kami sebenarnya juga membentuk divisi divisi hukum gitu ya di kepengurusan ini. Artinya itu untuk bagaimana kita juga konsentrasinya untuk tetap istilahnya mencoba mengikuti, mengurai atau mungkin mengkomunikasikan persoalan ini dengan pihak-pihak terkait gitu ya. Jadi kalau ngobrol pembacaannya kadang saking banyaknya yang ingin disampaikan itu kadang malah jadi tidak keluar gitu ya, atau mungkin kadang malah sangat berapi-api gitu. Intinya begini, gambaran betapa ini memang satu kondisi yang laten gitu ya. Pembacaan itu, mengapa mereka bisa menjual buku dengan sangat murah? Oke lah, mereka memang memangkas beberapa
proses. Artinya mereka tidak mengeluarkan biaya untuk naskah, baik itu misalnya membeli naskah atau royalti itu. Mereka tidak melalui serangkaian artworknya gitu ya, bagaimana melayoutnya, bagaimana mendesainnya, kemudian ya segala macam lah. Tetapi mereka tetap memproduksi secara fisik, artinya mereka mencetak gitu. Nah jangan salah, komponen atau variabel produksi terutama kertas itu kan juga tidak murah-murah amat. Mengapa mereka bisa menjual dengan harga yang sangat murah? Karena ada oplah yang tidak sedikit. Jadi sedikit mengenali dunia percetakan gitu ya. Kalau Anda itu mencetak buku dengan oplah atau jumlah eksemplarnya 500 eksemplar misalnya, atau dengan 1000 eksemplar, jatuhnya harga satuan itu bisa sangat jauh gitu ya. Jauh lebih murah ketika 1000 eksemplar dibanding misalnya jumlah yang lebih sedikit 500 itu. Artinya mereka itu pasti juga mencetaknya dalam jumlah yang banyak. Nah, jumlah banyak ini saya pikir mustahil ketika diedarkan oleh orang per orang. Artinya ini pasti sebuah jaringan, ini sebuah mafia. Ini yang membuat semakin beratnya diperangi gitu ya. Bahkan konon ya mesin-mesin yang mereka gunakan, praktek-praktek yang mereka lakukan itu mungkin saja di backup oleh kekuatan yang juga tidak remeh gitu ya. Artinya ya kalau itu menyangkut seorang pengusaha pasti kekuatan modalnya juga cukup gitu untuk membeli mesin-mesin yang artinya bisa memproduksi jumlah buku dalam waktu yang dalam jumlah yang besar dan cepat gitu. Jangan salah loh, pembacaan itu ya dalam tanda kutip ya mengalami kemajuan dalam artian kadang ada buku-buku yang baru saja beredar versi bacaannya sudah dalam hitungan hari sudah ada di pasaran gitu ya. Artinya ini gambaran betapa itu ini sebuah kerumitan yang sangat berat yang memang tidak bisa dihadapi satu dua pihak, tapi memang itu tadi harus melibatkan banyak anak. Perang IKP itu tadi satu bahwa ternyata isu ini pun isu copyright atau dalam turunannya adalah pembajakan, plagiasi segala macam, bahkan di awal IKP berdiri itu sudah menjadi satu isu kunci ya, isu utama, dan artinya kami yang melanjutkan itu. Selain misalnya hal-hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan soal campaign ya artinya mencoba mengedukasi lah, bersharing kepada semua stakeholder, termasuk ada pembaca bahwa ini loh yang Anda sumbang ketika Anda memilih membeli buku bajakan itu ini. Begitupun kepada para penjual buku misalnya. Mungkin saya sendiri mungkin mengalami ya sekian tahun yang lalu misalnya saya belanja buku kalau di sini disebutnya shopping. Di shopping itu kan di area belakang Taman Pintar gitu ya. Itu kan ada kios-kios penjual buku gitu kan. Dulu pemandangannya itu begini, setiap kita berjalan kemudian misalnya sebut saja mencari kamus atau buku yang lain lah, itu ada semacam template dari penjual. Jadi misalnya saya tanya, ada kamus Inggris Indonesia enggak? Kemudian kan mereka akan menanya mau yang
soft cover apa hard cover gitu ya. Karena kan kadang buku-buku yang base itu kan kadang ada versi yang soft ada yang hard gitu ya. Setelah misalnya saya menjawab yang soft cover aja, mereka itu kemudian akan menanyai mau yang asli apa yang KW gitu loh. Iya. Atau reproan, banyak istilah KW, repro, bacaan gitu. Nah itu artinya mereka itu, para penjual itu kadang juga tidak teredukasi bahwa apa yang mereka lakukan itu ya Sebuah kejahatan. iya, itu mendukung sebuah tindak kriminalitas gitu ya. Mungkin mudah-mudahan sih pemandangan itu hari ini sudah tidak ada gitu ya. Oke, Sobat Pustaka, menarik sekali. Jadi dari tadi pembahasan kita sudah bisa diedukasi atau dikasih sebuah informasi bagaimana mulai sejarah penerbitan di Indonesia, bagaimana masyarakat Indonesia mengenal sebuah buku bacaan, terus juga bagaimana kita juga mengetahui ternyata di balik banyaknya penerbitan di Indonesia itu ada asosiasi dalam artian yang mempunyai peran atau fungsi untuk mengawasi atau tadinya menjadi media sharing. Ketika ada penerbit, misalkan penerbit satu mendapat masalah atau mendapatkan sebuah kebuntuan dalam memecahkan masalah itu, maka disitulah adalah IKAPI. Oke, mungkin perbincangan podcast maksud kami perbincangan opsi kali ini cukup sampai di sini saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Wawan telah meluangkan waktunya. Saya juga terima kasih sudah diajak ngobrol ini. Oke, Sobat Pustaka, jangan lupa like ya, subscribe, terus juga komen, dan tunggu isu-isu atau tema yang akan dihadirkan opsi di episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye bye.